Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Aryana Hermawan dari kelas A2 Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Unimal. Nah, di video kali ini aku akan membahas mengenai pengaruh penggunaan gawai terhadap perkembangan sosial emosional anak usia dini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat hidayahnya kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan. Dan tak lupa pula selalu berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan para kerabatnya. Semoga kita yang hadir pada hari ini termasuk ke dalam orang-orang yang mendapat syafaatnya di yaumil kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini aku akan membahas mengenai pengaruh penggunaan gawai terhadap perkembangan sosial emosional anak usia dini. Nah, sebelumnya teman-teman harus tahu dulu anak usia dini itu sekitaran umur berapa ya? Anak usia dini berada pada rentan usia 1-5 tahun. Pada masa ini, pertumbuhan dan perkembangan si anak sangatlah pesat, sehingga sering disebut masa keemasan. Nah, perlu kita ketahui, perkembangan sosial emosional mencakup perkembangan emosi dan perkembangan sosial. Menurut Raymond pada tahun 2016, ia mengatakan bahwasanya emosi pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak yang didasarkan pada perasaan, keadaan biologis, serta psikologis. Pada anak usia dini, perkembangan sosial emosional sangatlah penting untuk dikembangkan, karena kemampuan anak dalam mengelola emosi dan bentuk interaksi sosial dengan orang lain sangatlah dibutuhkan ketika si anak memasuki lingkungan di sekitarnya. Nah, gawai sendiri merupakan suatu perangkat atau instrumen yang memiliki tujuan dan fungsi yang praktis dan secara spesifik dirancang lebih canggih dibanding dengan teknologi yang diciptakan sebelumnya. Pada era globalisasi saat ini, penggunaan gawai bukan hanya digunakan bagi kalangan orang dewasa atau remaja saja, melainkan sekarang sudah digunakan oleh anak-anak yang masih duduk di bangku SD atau bahkan di TK pun mereka sudah menggunakan gawai. Mereka sudah mengenali dan mengerti tentang kecanggihan gawai sendiri. Aplikasi-aplikasi yang terdapat di dalam gawai seperti aplikasi permainan, pembelajaran, semua itulah yang menyebabkan anak-anak usia dini tertarik untuk menggunakan gawai. Nah, untuk itu, gawai atau gadget merupakan alat yang penggunaannya harus dibatasi, sebab alat tersebut bisa bersifat adiktif dan ketergantungan yang akan mempengaruhi tubuh kita. Menurut Permata, pada tahun 2017, anak usia 0-2 tahun tidak boleh terpapar yang namanya gadget. Dan anak usia 3-5 tahun hanya boleh memainkan gadget itu 1 jam. Dan anak usia 6-18 tahun hanya boleh memainkan gadget 2 jam. Nah, dari sini kita tahu bahwa pengaruh terhadap diri kita itu sangat berbahaya gadget tersebut. Ada beberapa dampak positif ketika seorang anak menggunakan gadget. Yang pertama, anak tersebut mudah mendapatkan informasi. Yang kedua, untuk hiburan. Anak tersebut bisa menggunakan gadget sebagai hiburannya. Dan yang ketiga, anak tersebut bisa menggunakan gadget untuk melakukan informasi ke seluruh belahan dunia. Dan
Namun, ketika kita tidak bijak menggunakan gadget tersebut, banyak sekali hal-hal negatif yang bisa terjadi di diri kita. Yang pertama adalah kita menjadi pemalas. Ketika seseorang menggunakan gadget, otomatis segala sesuatunya itu lebih dipermudah dan lebih cepat. Yang kedua adalah ketika seorang anak menggunakan gawai, otomatis rasa kesabaran di dalam diri seorang anak itu menjadi berkurang, karena gawai akan membantu seseorang untuk melakukan apapun dengan mudah. Dan yang terakhir adalah kurangnya bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar. Anak tersebut akan menjadi lebih fokus kepada dunia internet daripada orang-orang yang ada di sekelilingnya, sehingga ia akan mengabaikan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Untuk itulah di sini peran orang tua sangat penting untuk memantau anak-anaknya bermain gawai. Karena ketika seorang anak sudah menjadi kecanduan dan sudah menjadi tergantungan terhadap gawai, maka sangat susah bagi si anak untuk melepaskan itu semua. Ia menjadi fokus ke dunia internet dan menjadi fokus ke dunia yang ada di gawai tersebut, seperti permainan, seperti komunikasi dengan orang-orang luar. Bahkan dia sering mengabaikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Untuk itu peran orang tua sangat penting, apalagi anak usia dini. Sangat penting bagi kita menjaga mereka agar tidak kecanduan yang namanya gawai. Karena bukan hanya itu saja, gawai juga sangat berpengaruh negatif ketika seorang anak sudah pandai membuka-buka hal-hal yang tidak lazim ataupun hal-hal yang tidak pantas untuk dipertontonkan. Kejahatan juga bisa terjadi ketika kita terlalu fokus dan terlalu suka bermain gawai. Untuk itu, ayo sama-sama para orang tua, mari sama-sama kita jaga anak kita, dan mari sama-sama kita didik serta kita pantau mereka saat bermain gawai. Usahakan tidak usah anak usia 0 sampai 5 tahun tidak usah bermain gawai dulu, karena itu akan merusak alat pemikirannya serta perkembangannya. Untuk itu, mari sama-sama kita sebagai orang tua, kita menjaga anak kita dari dunia internet. Internet tidak salah, hanya saja terkadang ada individu yang salah menggunakannya. Untuk itu, hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun apabila ada kata-kata yang saya kurang berkenan, yang disengaja maupun yang tidak, mohon dimaafkan. Akhir kalam saya iri dengan wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Bye bye. उठ सकते कदम देखो रम पम पम अजी ऐसे गीत गाए करो कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम हंसो और